Tuhan Yesus baik. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Pujian ini sebenarnya mengatakan Tuhan tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu berrahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya, untuk selama-lamanya, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Iya, Tuhan Yesus baik untuk selama-lamanya, untuk kita semua. Tuhan Yesus baik. Masih tetap berdiri, kita akan mengawali persekutuan ini dengan berdoa. Saya minta Ibu Widi untuk buka dalam doa. Ya. Bapak Ibu yang terkasih, kita akan mengawali Bapak Ibu yang terkasih, kita akan mengawali persekutuan kita pada sore hari ini dengan berdoa. Mari kita satu dalam doa. Syukur padamu Tuhan atas hari ini kami boleh berada di tempat ini Tuhan. Dengan segala keberadaan kami dari tempat kami masing-masing Tuhan. Kami membawa diri kami Tuhan, membawa kerinduan kami Tuhan untuk boleh ada di tempat ini. Kami mau bersekutu bersama. Sama seperti murid-murid Tuhan Yesus ketika Tuhan Yesus telah naik ke surga. Kami juga mau mengambil tempat untuk berkumpul bersama. Dalam ruangan ini kami mau saling sharing. Kami mau mendengarkan firman Tuhan dan kami mau sama-sama mendengarkan kesaksian. Dan kami juga mau belajar banyak hal di hari ini. Tuhan Yesus kiranya Engkau pimpin dan sertai persekutuan kita, persekutuan kami pada sore hari ini dengan Roh Kudus Tuhan yang memimpin kami. Biarlah Roh Kudus yang ada di hati kami senantiasa berkobar dan senantiasa membawa suatu sukacita di tempat ini. Persekutuan ini boleh ada, boleh terjadi hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk Pendeta Agus Nyoman yang akan melayani firman Tuhan pada malam hari ini. Kiranya Engkau juga berikan hikmat marifat-Mu sehingga apa yang diberitakan boleh kami resapi, boleh kami laksanakan dalam kehidupan kami.
Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami mengawali persekutuan kami pada malam hari ini hingga akhirnya. Amin. Amin. Terima kasih Bu Widi. 1, 2, ya. Terima kasih Bu Widi untuk doa awal kita. Tuhan Yesus, kita tadi menaikkan pujian Tuhan Yesus baik. Dia baik kepada kita semua. Kepada Bapak Ibu, kepada saya, kepada kita semua. Termasuk kepada Ibu Brenda. Yang hari ini dia akan memberikan kesaksian bagaimana Tuhan Yesus baik untuk kehidupannya. Silakan Ibu Brenda. Hah? Oh ya, maaf, silakan duduk. Aduh, maaf. Ibu Brenda. Oke. Karena Ibu Brenda Ibu Brendanya belum hadir. Baiklah, kita akan melanjutkan dengan pujian, ya Bapak Ibu. Tuhan Yesus baik di dalam kehidupan kita, di dalam untuk selama-lamanya Dia selalu baik. Tetapi kita sering melakukan hal yang tidak Dia inginkan, ya Bapak Ibu ya. Kadang-kadang kita itu suka melihat kekurangan orang lain lebih besar daripada kekurangan kita sendiri. Gak hanya itu Bapak Ibu, kita itu kadang-kadang suka meremehkan kemampuan orang lain, baik dalam hal spiritual, baik dalam pengetahuan, maupun juga dalam kecerdasan. Ya, kita suka melakukan hal-hal seperti itu yang Tuhan sebenarnya nggak seneng, nggak suka gitu, dan itu hal yang nggak dibenci oleh Tuhan. Tuhan tidak berkenan. Mari kita bersama-sama akan membuka firman Tuhan ya. Kita akan baca. Ada yang bawa Alkitab, Bapak Ibu? Kita akan buka dari Yakobus 4 ayat 6b. Kalau ada yang sudah membukanya, bisa angkat tangan untuk bantu membacanya. Yakobus 4 ayat 6b. Ada yang sudah dapat? Ayat 6b, jadi dimulai dari kata karena itu. Bisa angkat tangan yang sudah dapat dan tolong bantu baca, nanti Pak Dani akan memberikan mic. Ada yang sudah dapat? Oh ya, silakan Bu. Yakobus 4 ayat 6b, demikian firman Tuhan, karena itu ia katakan, Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Ya, terima kasih Ibu. Satu lagi, kita buka dari Amsal 16 ayat 18. Siapa yang sudah bisa buka, yang sudah dapat? Boleh angkat tangan untuk bantu membacanya. Amsal 16 ayat 18. Kecongkakan mendahului kehancuran dan tinggi hati mendahului kejatuhan. Ya, terima kasih Kak Lea. Ya, saudara, kecongkakan mendahului kehancuran dan tinggi hati mendahului kejatuhan. Mari kita sama-sama merenungkan keadaan diri kita dengan menaikkan pujian dari PKJ 37, Bila ku renungkan dosaku. Bila ku
Usapan kasih setia selalu ku rindu. Ya Bapak Ibu semua, kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Pendeta Nyoman. Nanti setelah Pendeta Nyoman membawakan firman Tuhan, kita akan mendengarkan kesaksian dari Ibu Brenda. Silakan Pak. Baik Bapak Ibu dan saudara-saudari, mari kita persiapkan diri kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Bapa dalam kerajaan sorga, kami ucapkan syukur dan terima kasih pada setiap langkah dan perjalanan kehidupan semua anak-Mu. Engkau memperlihatkan betapa Engkau mengasihi, menyayangi setiap kami pribadi. Kami bersyukur kepada Engkau di pekan doa hari pertama ini. Engkau membawa serta anak-anak-Mu untuk hadir, sama-sama untuk menikmati firman Tuhan yang mengajarkan kepada setiap kami untuk tidak menjadi congkak ataupun sombong. Karena awal daripada kejatuhan manusia yaitu kesombongan. Engkau mengantar hamba-Mu untuk menyampaikan firman. Dalam semua keterbatasan dan kelemahan hamba-Mu, urapilah supaya firman ini memperkuat kehidupan semua kami. Berbicaralah, anak-anak-Mu sedia menerimanya. Terpujilah Engkau Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amsal pada pasalnya yang ke-6, pada ayat yang ke-16 sampai dengan yang ke-19. Kitab Amsal pada pasalnya yang ke-6, pada ayatnya yang ke-16 sampai dengan yang ke-19. Bila nanti apa yang kami baca melalui Alkitab yang saya pegang ini agak berbeda dengan bunyi di Alkitab saudara-saudara, ketahuilah ini saya menggunakan Alkitab yang dengan bahasa yang baru. Amsal pada pasalnya yang ke-6, ayat yang ke-16 sampai dengan yang ke-19. 6 perkara ini yang dibenci Tuhan, bahkan 7 perkara yang menjijikkan bagi dirinya: mata sombong, lidah dusta, tangan yang menumpahkan darah orang yang tak bersalah, hati yang membuat rencana-rencana yang jahat, kaki yang segera lari menuju kejahatan, seorang saksi dusta yang meniupkan kebohongan dan menimbulkan pertengkaran. Ada referensi lain dari kitab Bilangan 16 tapi enggak kita bacakan. Saya akan sampaikan melalui Amsal pada pasal 6 ini. Sekali lagi, shalom. Belum sekali lagi, tadi saya belum bilang kan ya. Iya. Ya, shalom. Saya lupa ambil HP saya tadi, sebentar. Ya, halo. Oh ya. Siapa ini? Oh, maaf, Tuhan. Oh ya Pak, baik Tuhan. Saya matikan HP saya Pak. Ya. Ada seorang pemuda yang baru beli HP dengan harga yang cukup mahal, fantastis. Diumumkan untuk disuruh dimatikan, di silent. Tapi dia nggak mau. Dia berpikir nanti kalau pas ibadah HP-nya bunyi, dia angkat, orang-orang akan lihat, wah merek terbaru, harganya pun ya mirip-mirip saya tadi itu. Ya. Begitu dia halo-halo, ternyata yang halo dari sebelah sana Tuhan. Dia bilang, ini siapa? Ini Tuhan. Kata Tuhan apa? Tolong matikan HP-mu itu. Ya. Untung yang disuruh matikan HP-nya. Kalau yang dimatikan jiwa Bapak Ibu dan saya udah nggak bisa ke gereja lagi.
mata yang sombong di era Yesus diperlihatkan para ahli Taurat dan para imam dan juga Farisi. Ya, mereka itu menyangka bahwa ibadah mereka itu tingkatnya udah paling tinggi itu. Ya, sehingga jangankan orang lain, Yesus saja mendapatkan juga cacian dari mereka. Sehingga kita melihat bahwa style gaya-gaya seperti hari ini ataupun hari di mana waktu itu Yesus ada, melalui para Farisi, orang-orang ahli Taurat, para imam, tidaklah diinginkan oleh Allah. Sehingga dibahasakan melalui Amsal ini, bahkan juga melalui kitab yang dituliskan oleh bapaknya Amsal yaitu Daud, kecongkakan, kesombongan itu awal kejatuhan manusia. Begitu kita pergi makan-makan di warung yang mahal-mahal, ya kan? Gitu ya. Sebelum makan kita harus foto. Ya. Saya ambil sikapnya berdoa. Padahal sebelum makan kita harus foto. Cekrek, masuklah di semua medsos. Orang lihat pendeta Nyoman makan di hotel bintang. Ya, kira ibu bapak semua foto lagi pose di belakangnya gedung yang menjadi ikon dunia, umpamanya ya yang di Paris itu yang hampir jatuh itu apa namanya? Menara Babel. Ya, nggak salah sih, itu kan haknya kita semua, betul kan ya? Tapi bapak-bapak, ibu-ibu, perhatikan kata Tuhan. Seandainya apa yang kita lakukan itu menjatuhkan hidup orang lain, lebih baik tidak. Ya. Jadi lebih baik saudara-saudara saya menjadi orang-orang yang diberkati, diurapi, bukan untuk membawa diri saudara-saudara jauh lebih hebat, jauh lebih fantastis dari hidup orang lain, tapi harus bisa memberkati orang lain dengan berkat-berkat yang Tuhan kasih. Ya, istilah sekarang itu bilang apa? Flexing ya. Ya, segala sesuatu harus dipamerkan, ya. Sebentar-sebentar jam tangan difoto, cekrek. Wah. Ya, baru tes aja beli kalung di toko emas langsung, padahal nggak jadi beli. Ya. Jadi semua kita harus belajar. Kenapa sih? Saya sebagai pendeta hamba Tuhan di era-era saya masih muda-muda dulu, ya kadang-kadang ada kesombongan itu kan ya. Wah, saya bersekolah, tamat dari sekolah teologi yang menurut saya bonafit, hebat begitu kan, artinya terkenal gitu kan ya. Jadi kalau khotbah itu nggak usah pakai persiapan, karena sudah 5 tahun belajar. Sekali waktu ini pendeta Nyoman, jadi harus menyampaikan siapapun yang sombong, pendeta sekalipun jatuh. Saya naik mimbar tanpa ada persiapan yang terlalu matang lah. Saya anggap bahwa mimbar itu sudah hal-hal yang biasa. Begitu naik mimbar, kebaktian baru mulai, saudara-saudara. Langsung di awal itu ya ada semacam tiupan di telinga saya. Langsung semua otak saya itu buyar. Fotum dan salam itu sebenarnya sudah kita hafal luar kepala. Begitu saya ucapkan fotum dan salam, salah, kebalik dari atas ke bawah, bawah ke atas. Doa Bapa kami lupa untuk sebutkan. Pengakuan iman rasuli yang jelas-jelas gampang banget, saya tidak persilahkan jemaat berdiri, malah dalam posisi duduk. Ini adalah kesombongan. Sehingga firman Tuhan ajarkan kepada kita 6 perkara ini dibenci Tuhan, bahkan 7 perkara yang menjijikan bagi Tuhan. Mata yang sombong, memandang orang lain rendah, ya. Kayaknya baju ini beli yang kodian itu ya Bu ya, yang sama 2 RT begitu kan ya, pakainya ya. Mata yang kalau pakai seperti itu doang tuh, baju seperti itu, sepatu seperti yang mereka pakai itu harganya terlalu. Hati-hati. Kenapa? Ada waktunya Tuhan bisa membalikan fakta, ya. Saya menyampaikan khotbah dengan berbagai macam contoh. Satu orang ibu yang saya lihat waktu itu di anggota jemaat, sebuah anggota jemaat lah yang saya lihat, memang keluarga ini termasuk keluarga yang cukup kaya lah, ya. Karena waktu itu saya ibadah di tempatnya dia, lalu dia bilang begini, karena satu orang ibu juga hadir di situ, yang mungkin pandangan mata orang lain bilang ibu ini mungkin agak sedikit lebih rendah ataupun miskin lah bahasa gampangnya. Yang punya rumah bilang sama saya, Pak Nyoman, bisa nggak ibu itu sekolahin anak-anaknya ya? Penghasilannya sedikit, anaknya juga banyak. Kemudian hari waktu berlangsung, ibu yang bicara ini suaminya meninggal, yang kaya ini. Lambat laun kekayaannya makin berkurang.
Tuhan hanya menggunakan waktu nggak lebih dari 2 tahun, habis harta bendanya. 3 orang anaknya yang kuliah down semua. Bahkan 3-3 saat ini sudah pindah ke lain hati. Ya, ibu yang ditohok itu, ibu yang dihina itu, anak-anaknya jadi semua. Ya, berhasil. Sehingga ini adalah bahasa-bahasa kalau Tuhan bilang apa yang kau tabur, kamu tabur, itu juga yang kamu tuai. Sehingga kesombongan itu nggak melahirkan apa-apa kecuali yang namanya ketidakberhasilan dan juga hukuman Tuhan. Sehingga ketika Bapak Ibu dan saya beribadah jauh lebih hebat dari orang lain, jangan pernah menghakimi orang lain dengan memandang rendah orang lain. Ketika saudara-saudara tergabung dalam persekutuan yang baik, gereja yang baik, jangan coba-coba memandang gereja lain rendah. Kenapa? Setiap apa yang Bapak Ibu dan saya lihat, kita ucapkan dan menjadi sesuatu yang kita sombongkan, tinggal tunggu waktu saja, Bapak Ibu dan saya pasti akan jatuh. Ya, pasti akan jatuh. Saya katakan tadi contohnya saya, nggak saya contohkan orang lain. Saya merasa bahwa saya sudah bersekolah dengan sekolah yang tepat, yang hebat. Begitu saya anggap semua pendidikan di otak saya bisa menguasai orang lain, ternyata Tuhan bilangnya lain. Sehingga setiap kali Bapak Ibu dan saya ada di dalam berbagai event kehidupan, perhatikanlah apa yang kata Yesus, apa yang dikatakan Yesus, rendah hati mendahului kehormatan itu. Ya, harus rendah hati. Orang-orang yang punya dasar kehidupan rendah hati mempermalukan orang-orang sombong. Jadi jangan sampai Bapak Ibu dan saya terperangkap dengan kehidupan yang saat ini. Ya, wah itu gampang sakit-sakitan gara-gara nggak mau jaga kesehatan. Doakan orang yang sakit, jangan justru malah dibicarakan. Jangan sampai kita menjadi sebuah keluarga pribadi yang sok pamer. Kalau di dalam surat itu saya lihat memang flexing ini sampai hari ini sangat-sangat ya luar biasa. Orang itu kalau saya lihat di Instagram teman-teman saya, itu yang ada makan di sana, tapi kalau makan di kaki lima nggak ada yang foto. Ya kan ya? Kalau cuma makan iseng-iseng umpamanya apalah batagor lagi gigit-gigit gitu nggak ada. Tapi kalau umpamanya di toko-toko yang besar ya, ada di resto-resto yang semuanya langsung kalau di gereja kita diizinkan dimasukkan ke warta jemaat, semua foto itu ya penuh warta jemaatnya. Minggu ini keluarga ini ada di rumah makan ini, minggu ini keluarga ini ada di sana, ada di luar negeri dan sebagainya. Saya ingin supaya saudara-saudara melihat bahwa ternyata kegemaran kita untuk sombong mata ini sudah dipakai oleh iblis untuk menjatuhkan Bapak Ibu dan saya. Jadi jangan coba-coba umpamanya yaitu penatua itu di mimbar itu ya, baca warta aja salah sudah ya. Tinggal baca. Yang ngomong begitu sesekali waktu saudara-saudara baca warta dulu di situ ya. Begitu sampai di mimbar kecil itu angin terputar di dalamnya. Iya, saya bingung mau baca dari halaman berapa dulu ya, karena kebanyakan saya suka ngomongin orang ya. Kalau mimbar itu pendeta-pendeta itu selalu mudah itu kalau di situ doang. Ya coba-cobalah sekali-sekali waktu pas pendetanya nggak datang, saudara-saudara ganti. Ya, baru berdiri di mimbar itu saudara-saudara seperti sauna. Ya, langsung berkeringat. Apalagi kalau jemaat atas bawah penuh. Ada 200 orang berarti 400 biji mata. Lihat, saudara-saudara, jangan sombong ya, karena nggak ada hasilnya. Amsal tekankan kecongkakan, kesombongan, apapun sebutannya, itu awal kejatuhan manusia. Jadi kalau kita lihat ada banyak orang yang jatuh, jangan sampai mereka juga sombong di hadapan Tuhan. Ada banyak orang yang lebih kacau lagi, sombong melawan Tuhan. Gak usah kebaktian lah, gak usah ke gereja. Toh kita pulang gereja juga masih dosa-dosa juga kan. Itu aja udah ke gereja masih buat dosa, apalagi yang gak ke gereja ya. Nggak usah ikut latihan kor lah. Kalau cuma baca do sampai sima, siapa sih nggak bisa. Cuma masalahnya kan latihan kor itu bukan masalah do sampai sinya saja, tapi katanya para pelatih blending, harmonis, apalagi itu Bu ya
Saya kadang-kadang kalau saya dengar blending itu kayak blender gitu loh, ya. Ya, kayak blender buah-buahan, dari semua buah di blender jadi satu. Padahal paduan suara ini kan adalah sesuatu ataupun adalah sebuah kumpulan orang-orang yang saya pikir bahwa mereka itu orang-orang yang rendah hati dan mau menyampaikan isi firman Tuhan melalui pujian. Jadi para paduan suara yang tadi saya lihat tadi, katanya dari paduan Sion ya. Oh, jauh dari Yerusalem ya, Bu ya. Ya. Sudah siap-siap, berarti ini putri-putri Sion zaman Nabi Musa dulu ya. Oh, ya. Masih awet muda ya sekarang ya. Nyanyi. Sekalipun orang bilang, aduh suaranya ibu kayaknya kurang pas, agak sumbang-sumbang dikit. Memang saya suaranya sumbang, karena saya ingin nyanyi. Saya menyumbangkan suara. Ya. Batuk, Bu. Ini belum seberapa, baru awal. Ya. Dan ketika saudara-saudara dan saya mendapatkan penghakiman secara mulut oleh orang-orang tentang kita berpelayanan, jangan mundur. Itulah orang-orang yang sedang dibentuk Tuhan. Dan ketahuilah, belum pernah ada dalam persekutuan gereja orang sombong itu selama-lamanya dipakai Tuhan, gak akan. Ya, pasti sekali waktu mereka jatuh. Dan ketika semua kita mempunyai talenta dan kita gunakan dalam gereja, milikilah waktu untuk berdoa. Ini kan pekan doa, ya. Nggak bisa ada orang berdiri di ambang pintu rumah Tuhan dalam gereja ini, maksudnya hanya membawa kesombongan, nggak bisa, ya. Dia harus membawa kerendahan hati. Kerendahan hati itu didapatkan melalui persekutuan dengan Tuhan. Ibadah-ibadah yang kita laksanakan di rumah, di gereja sampai hari ini, itu membuat Bapak Ibu dan saya terproduk kembali. Yang tadinya mungkin juga ada ego-egonya sedikit, yang ada sombong-sombong sedikit, ya kan ya. Sekarang ini sudah mulai hilang. Ya. Jangan sampai Bapak Ibu dan saya berpikir bahwa dengan kesombongan, dengan harta yang Bapak Ibu dan saya punya, itu bisa mengatasi orang lain. Saya pikir tidak. Karena saya mau bilang, tidak bisa membeli orang dengan harta, ya. Tidak bisa membeli orang dengan uang. Bapak Ibu dan saya harus melihat firman Tuhan bahwa apa? Semua yang dikatakan ini adalah sombong, itu adalah hal yang sangat dibenci oleh Tuhan. Begitu anak-anak pacaran, bawalah calon menantu kita ke rumah. Wah, kalau begini bisa miskin ini. Kalau umpamanya saya masih remaja-remaja kayak anak-anak saya dua ini datang, wajah kayak begini kan pasti, waduh ini wajah-wajah kesusahan ini. Jangan diangkat jadi menantu. Ya, sudah mulai ada pemandangan mata yang sombong. Saya nggak mengecilkan profesi pendeta, tapi dulu-dulu itu jarang-jarang ada orang yang mau punya menantu pendeta, ya, betul kan ya? Maunya yang pengusaha yang membuat susah orang begitu kan? Iya. Nggak, maksud saya itu pengusaha ya, mas, benar pengusaha, ya. Jadi kalau orang lihat, wah itu tampang kayak Nyoman itu kayaknya bisa bikin susah ya. Iya. Kalau boleh ya kasih alasan-alasan yang agak masuk akal atau kan yang agak megis sedikit lah, ya. Ya seperti saya dapat istri saya ini kan dulu kan, ini bukan curhat ya. Mamanya selalu bilang, ini ada pesan dari keturunan paling atas itu, anak-anak harus menikah semuanya sama-sama dengan orang Batak katanya. Waduh, kalau sudah tutup pintu begitu kan susah dibukanya ya. Tapi doa. Ya, doa itu bisa mengubah, ya, sehingga dia sekarang ini bukan saya yang bangga dapat dia yang bangga dapat saya. Ingat, yang direndahkan akan ditinggikan. Bu Pendeta, kayaknya Bu Pendeta ketawanya ini kurang ikhlas ini. Soalnya ini temannya Bu Pendeta, istri saya ini. Ya, kami bertumbuh satu gereja di Pemuda dulu, di gereja di Halim, ya. Tapi nggak bermaksud untuk menjatuhkan temannya Bu Pendeta ya, Bu, ya, Mbak Widi ya. Tapi saya mau bilang ini untuk semua Bapak Ibu kita yang punya anak-anak udah mulai besar, ya. Jangan memandang calon menantu itu dari penampilannya, lihat dalamnya, ya. Nggak selamanya juga anak-anak kita kawin sama yang punya harta lalu bahagia kok, ya kan ya. Tapi kalau kita lihat bahwa kebahagiaan rumah tangga itu karena adanya Tuhan, ya,
maka siapapun dia pasti akan bahagia. Karena bahagia itu nggak diukur dengan rumah besar seperti gereja ini. Kalau dulu kita masih pemuda-pemuda, idaman kita kan punya rumah gede-gede gini kan ya. Coba sekarang kita yang udah umur 50, 2 kali naik tangga saja itu asam urat udah mulai kambuh, saudara-saudara. Betul kan? Iya. Lalu orang mulai kembali kepada tipe minimalis. Waktu saya masih kecil-kecil di Kupang, di tempat kampungnya Pak Yos, ya kan ya, guru-guru bilang begini, anak-anak waktu kita masih TK, SD lah, TK gitu ya, mau hampir SD, anak-anak kalau udah gede mau jadi apa? Angkat tangan semua, insinyur, dokter, tentara, dan yang lain sebagainya. Pokoknya profesi yang indah-indah lah. Gak ada yang angkat tangan jadi pendeta tuh, gak ada. Ya, gak ada yang jadi pendeta. Biasanya kalau pendeta itu, waktu saya sekolah di Jakarta, tamat SMA tahun 88, itu biasanya yang udah nggak lulus Sipen Maru itu baru jadi pendeta, ya kan ya, betul kan ya? Persembahannya yang udah rusak-rusak lah begitu kan ya, yang udah nggak diterima di. Kalau sekarang ini mungkin anak orang-orang bilang SBMPTN ya. Kalau di era 86, 87, 88 namanya Sipen Maru ya, sistem penerimaan mahasiswa. Nah, waktu itu makanya saya tes di STT itu Jakarta itu, kamu pasti udah nggak lulus Sipen Maru kan, baru kesini kan? Iya. Saya bilang enggak, maka saya kecil saya sudah punya cita-cita jadi pendeta. Kedua, bahwa serta keluarga Bapak Ibu dan saudara-saudara mempunyai citra Yesus Kristus setiap pribadinya. Ya, hidup rendah hati lah. Gak usah yang sok pamer lah. Orang-orang yang sok pamer itu kadang-kadang mengalami malapetaka. Beberapa kali saya pulang dari kantor di daerah Senen itu banyak sekali orang yang dijambret gara-gara apa itu? Pamer. Ya, pamer. Jadi menurut saya emas berlian yang ibu-ibu dan bapak-bapak punya itu nggak usah dibawa ke tempat umum, ya, tempat umum. Karena menurut hemat saya itu menjadi sesuatu yang tidak mendidik juga bagi saudara-saudara. Nah, kembali kepada firman Tuhan, mata yang sombong ini seringkali juga terlihat sampai hari ini jelas, ya, bahwa Allah itu murka. Mata sombong, lidah pendusta, ya. Ngomongnya itu nggak pernah benar, atau mungkin ngomongnya benar, kelakuannya tidak benar. Yesus berpesan kepada semua muridnya, kalau mau dengar khotbahnya para imam silahkan, dengar para khotbahnya para orang-orang Farisi boleh, tapi ataupun jangan meniru kelakuannya, karena apa yang diucapkan berbeda dengan apa yang dilakukan. Sehingga semua bapak ibu kita yang sudah berkeluarga sampai hari ini, di umur berapapun juga, menurut hemat saya hal-hal kejahatan dunia itu masih terus datang ke keluarga bapak ibu dan saya. Ya, jadi jangan membuka celah, maksud saya. Ya, jangan membuka kehidupan bapak ibu dan saya ini untuk si iblis masuk dalamnya. Saya pesankan kepada semua suami, ya, jangan keras sama istri sendiri, ya, tapi lemah lembut sama istri orang lain. Ya, saya berpesan itu karena kadang-kadang suami-suami yang seperti, tapi kalau suami yang seperti itu di sini nggak ada ya. Yang tipikalnya mungkin ya dia sok yang paling hebat sehingga memandang istrinya rendah, atau dia mungkin sok yang paling ganteng jadi masih bisa dapat 1-2 orang lagi. Demikian juga sebaliknya, hai ibu-ibu, ya. Kalau ada di lingkungan saudara-saudara, ini nasihat saya tapi agak nyeleneh ya, nggak usah dilakukan. Ini hanya contoh aja. Kalau ada orang-orang yang suka, ibu-ibu lain di kompleks saudara-saudara, ya, yang suka ceritakan kejelekan saudara-saudara, ya, jangan suka diambil hati, ya, ambil aja suaminya. Itu nggak saya nasihatkan, tadi saya udah bilang itu cuma nasihat saya nyeleneh. Artinya begini, jangan menjadi sama dengan dunia. Ketika saudara-saudara, biasa kalau ibu-ibu kan, kalau lagi belanja di pasar gerobak itu yang lewat, itu ibu-ibu lain kan pasti lihat kan ya, ibu belanja apa saja dia tahu itu, ya, umpamanya ikan asin itu kan dia akan tahu, dia akan ceritakan nanti itu. Oh, ibu itu ya hari ini makanya ikan beda dong sama kita dong ya. Apa nih kita nih? Ayam dan ya, daging. Makanya hati-hati bu kalau belanja, ya, jangan sampai ada mata-mata yang lihat. Nanti akan masuk warta RT RW. Ibu hanya beli kangkung ya 3-5 ribu masih nawar,
Ya kan ya, 5 deh Pak, 5.000. Kasihan abangnya hampir meninggal dorong-dorong begitu saudara-saudara. Rendah hati saya ajarkan kepada semua anggota rumah tangga saya, adik-adik saya juga istri saya. Ya, kerendahan hati itu berarti bersedia memberkati orang. Harus bersedia. Itu orang-orang yang rendah hati. Ya, jadi nggak usah menjadi sebuah beban. Beli cabai udah jelas-jelas 5.000 nggak dapet, ya 10.000 lah. Ya kan, betul kan ya? 5.000 kan bagi kita kan mudah didapatkan ya, tapi bagi mereka mungkin susah. Belajar rendah hati lah. Saya bilang sama istri saya warning dia, gak usah tawar-tawar lah kalau cuma ke abang-abang yang gerobak-gerobak itu. Kalau mau tawar itu umpamanya beli motor, beli mobil, beli cabai, nawar. Malaikat juga bingung nulisnya. Berapa yang kita berbuat baik kepada orang lain. Rendah hatilah. Saya sampaikan ini untuk supaya semua keluarga, Bapak Ibu dan saya lihat di hari pertama pekan doa ini kita harus mengubah hati kita. Harus dirubah. Saya ke gereja bukan hanya untuk beribadah, tapi saya akan menunjukkan kepada Tuhan bahwa saya adalah pribadi yang taat kepada Tuhan. Kerendahan hati saya akan saya perlihatkan. Saya ke gereja bukan karena saya mau nyanyi, bukan, tapi karena memang saya adalah pribadi yang diselamatkan Tuhan. Dengan kerendahan hati saya harus hadir di dalam gereja. Apa enggak indah gereja kita hari ini? Ya, dari kemarin begitu sampai mie gomak di situ tadi. Mie apa tadi itu? Nah, pokoknya mie lah, ya kan ya. Itu kacangnya pedesnya luar biasa. Iya. Obat. Saya tadi ngantuk-ngantukan dari Bekasi, begitu kena kacang itu langsung seger. Coba kalau tadi saya di rumah kan nggak dapat. Orang yang rendah hati, bagian ketiga, selalu diberkati Tuhan. Anak cucumu tidak akan meminta-minta roti. Kenapa? Ada banyak contoh di Israel, saking sombongnya mereka, akhirnya Tuhan meninggalkan mereka. Sampai makan pun nggak punya. Sampai Tuhan harus nurunkan mana dan burung puyuh. Kegagalan hidup Bapak Ibu dan saya tercermin dari kehidupan hari lepas hari. Kalau di rumah hanya kerjanya berantem terus, itu berarti nggak ada yang rendah hati. Kalau orang bertengkar itu kan nggak amin-amin, kenapa? Masing-masing pribadi mau menang sendiri. Jauhkan kecongkakan daripada diri saudara-saudara dan saya di rumah tangga. Saya percaya tulisan dari dosen saya dulu itu Pak Dr. Ander Ismail itu, kalau saudara ikuti buku bacaannya itu kan, ada buku yang dituliskan selamat ribut rukun. Ribut tapi jangan rukun tapi jangan dibalik maksudnya kan ya. Ribut tapi rukun. Ya, cekcok boleh nggak di rumah tangga saudara-saudara? Cepet ya jawabannya. Cekcok boleh nggak di rumah kita? Boleh, karena cekcok itu dicek supaya cocok. Betul kan? Suami pulang kemalaman, dari mana aja Pak? Kok nggak bilang-bilang? Tadi mau bilang loh Mas, tapi HP-nya mati. Mau dicas, casnya nggak ada. Kalau sudah dicek cocok, selesai. Jangan diperpanjang kayak sandiwara di TV, ya. Nanti cekcoknya bisa termin kedua berbahaya. Yang satunya cek itu mencekek, yang satunya cok. Ada banyak rumah tangga yang karena tidak ada rendah hati, ya, akhirnya ribut satu dengan yang lainnya. Akhirnya muncul lagi lagu-lagu di era 80 90-an. Pulangkan saja aku pada pulangkan saja aku pada ibuku atau mantanku. Ya. Khotbah yang menurut teman saya sederhana ini mengingatkan kepada saya, udah jangan ada orang yang sombong lah. Kalau saudara-saudara ikuti bacaan kitab yang dianjurkan juga dari Bilangan 16, itu bagaimana bandelnya orang-orang Israel nggak mau memberikan persembahan sama Tuhan. Padahal berkat yang mereka terima datangnya dari Tuhan. Ya, dipaksakan oleh ya Musa apapun sebagainya nggak manjur. Karena mereka pikir bahwa apa yang mereka terima itu adalah hasil usaha. Bagian keempat terakhir. Saudara-saudara, orang itu harus bisa memberi dirinya untuk Tuhan, memberi persembahan juga untuk Tuhan. Jangan sampai untuk memberikan persembahan saja kadang-kadang kita ada semacam rapat pleno antara ini sama ini.
Kantong persembahan sudah jalan, pujian sudah nyanyi, kita masih mikir mau kasih yang mana, yang merah, biru, hijau, ungu, coklat, abu-abu, atau yang jatuh bunyi. Kan sesuai dengan lagu yang kita nyanyikan waktu sekolah minggu, Pak. Persembahan kami sedikit sekali, kiranya Tuhan terimalah dengan senang. Udah kasih sedikit, paksa Tuhan terima, paksa lagi dengan senang. Padahal berkatnya sudah tidak dapat dihitung. Coba saudara-saudara yang hadir di sini, mungkin lebih dari 50 atau 70 orang. Sehat-sehat semua kan? Gak ada yang pakai infus, saya lihat sini. Ya, gak ada juga yang makan pakai sonde kan? Mie tadi gak pakai sonde kan makannya? Yang pakai apa namanya itu? Semacam selang di batang leher itu, enggak kan ya? Saya lihat tadi lep semua, walaupun pedes-pedes juga tetap aja. Bukti pemeliharaan Tuhan itu. Saudara-saudara sehat. Saya di 5, 7, 6 tahun sampai 7 tahun sampai hari ini, mungkin lebih dari 10 tahun berbasis pelayanan di rumah sakit. Saya lihat orang itu mau makan aja susahnya luar biasa. Saudara-saudara masih bisa ke gereja. Ini bukti bahwa Tuhan sayang kepada orang-orang yang rendah hati. Saya nggak bilang orang yang sakit itu nggak rendah hati, enggak. Tapi juga Tuhan memberi pelajaran buat kita. Kadang-kadang juga kita sakit. Jadi yang mau kita ambil di sini apa, saudara-saudara? Janganlah diri Bapak Ibu dan saya menjadi perpanjangan tangan iblis untuk menjadi sombong. Apalagi merancangkan kejahatan. Orang-orang jahat itu mereka pikir diri mereka itu jauh lebih baik daripada orang yang dihakimi. Padahal Bapak Ibu dan saya harus ingat baik-baik, kita juga pernah melakukan kejahatan. Untungnya nggak ketahuan. Betul kan? Kalau sempat ketahuan, runyam. Makanya Tuhan bilang begini, kalau kita berbuat jahat, udah tahu itu dosa, datang minta pengampunan sama Tuhan. Ya, supaya ada kebaikan. Kalau ditegur untuk baik itu dengar-dengarlah. Orang yang rendah hati ditegur dia mau berbalik. Orang fasik ditegur malah melawan. Beberapa hari yang lalu saya pergilah ke rumah mama. Mama tinggal di Halim. Mama saya itu orang dari Kupang, Nusa Tenggara Timur ya, sama orang Sabu lah ya. Kalau kami ketemu itu ciumnya cium hidung. Saya baru 2 minggu ini pulang dari Kupang ya, melayani di gereja di sana ya. Jadi saya agak pesek, tambah pesek itu karena berayangkan tuh berapa manusia yang saya khotbahin itu kan ya. Sudah kami menghindar kena terus. Iya. Apalagi kalau ada yang kena bibir merah yang pakai siri-siri pinang itu. Ya. Wah, pokoknya indah semua lah ya. Sampai di rumah mama di Halim. Saya turun dari mobil, mama udah nunggu. Salaman, berpelukan sama mama, terus cium hidung. Begitu dia lihat saya, sehat nak? Sehat. Loh, kok kamu nak pakai baju kebalik? Nah, saya pakai baju kebalik. Kaos, t-shirt kebalik. Karena mama bilang saya pakai baju kebalik, langsung saya buka karena di depan mama, ya. Lalu dia bilang, "Gak usah dibuka lah, nak." Loh, kenapa, mah? Kata orang tua dulu-dulu, kalau pakai baju kebalik itu mau dapat rezeki. Wow, baru tahu saya ilmunya. Karena itu adalah hari Sabtu dan besok itu mau Paskah. Saya bilang sama mama, kalau begitu besok saya khotbah pakai toga kebalik aja mah, ya. Supaya anggota jemaat dapat berkat. Saya nggak bilang baju kebaliknya, yang mau kita ambil tegurannya. Ingat, orang rendah hati itu kalau ditegur dia nggak marah, karena dia mempunyai mentality iman yang baik. Yang orang juga suka mudah tersinggung itu juga adalah orang-orang yang kesombongannya tinggi. Orang lagi bisik-bisik gak ngomongin dia. Dia menduga-duga bahwa itu ngomongin. Nah, itu ciri-ciri orang banyak dosa. Iya. Gak mau ada pengampunan. Orang lagi ngomongin siapa, dia mikir ngomongin dia. Juga orang yang kalau jalan di mana-mana dia pikir dia jadi pusat perhatian. Begitu kan ya? Lagi kebaktian dia jalan keluar, orang pikir lagi lihat dia. Dia keluar mau kemana gitu ya, atau mau pulang mendahului atau mau kemana gitu ya. Orang pikir lagi lihat dia, padahal enggak. Ya. Karena kadang-kadang orang itu pikir begini, wah kalau saya jadi pusat perhatian kan bagus. Seperti para ya
imam, ahli Taurat dan Farisi. Ya, kalau sudah ibadah itu, ya, wah, dia pikir-pikir dia paling hebat itu. Apalagi kalau Yesus bilang para Farisi, kalau ibadahnya di pinggir-pinggir jalan, di simpang-simpang jalan, ya. Nah, saudara-saudara kan nggak melakukan itu ya. Ya, kita kalau mau berdoa saja harus masuk ke kamar. Orang rendah hati masuk kamar berdoa, ya, dan dia menundukkan ke kepalanya. Kalau Farisi berdiri menengadah, aku nggak pernah melakukan hal-hal jahat Tuhan, mencuri dan berzina apapun enggak. Padahal yang dia ucapkan enggak itu yang dia lakukan. Kebalik dengan yang diucapkan. Sehingga mengakhiri renungan malam hari ini saya mau bilang kepada semua keluarga yang hadir, ingat pesan Tuhan melalui Amsal ini. Kejatuhan banyak didapatkan oleh orang-orang sombong. Mata yang menghakimi orang itu juga orang sombong. Jadi gak usah mudah-mudah tersinggung lah, ya. Jangan merasa diri paling. Kalau pendeta saya itu udah datang ke jemaat, mari Pak Pendeta duduk sini Pak Pendeta. Gak enak duduk di belakang Pak Pendeta. Ya, begitu saya duduk yang di tempat yang disuruh, datang lagi orang-orang, Pak Pendeta duduk di samping Pak Pendeta ya. Kenapa? Supaya dapat banyak berkat katanya. Saya juga lagi nyari berkat ini. Jangan di samping saya, nanti berdua jadinya kan. Iya. Miliki keyakinan bahwa saudara-saudara diberkati Tuhan. Enggak perlu dekat sama pendeta. Pendeta juga manusia. Ya, milikilah di hidup saudara-saudara bahwa saudara-saudara orang yang diurapi Tuhan. Itulah kerendahan hati saudara-saudara. Makanya Daud ini, ya, menuliskan banyak hal di kitab Mazmur. Dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua. Tetapi tak pernah kulihat orang benar ditinggalkan Tuhan, atau anak cucunya meminta-minta roti. Tiap hari mereka diberkati dan mereka menjadi berkat. Hari ini kita mendapatkan bagian baik dari firman Tuhan. Gak perlu sombong. Contoh ibu yang tadi menunjuk-nunjuk jarinya kepada satu ibu yang punya anak banyak. Ternyata dia sendiri berpikir kekayaan yang mampu memberikan hari depan nihil. Yang bisa memberi hari depan cuma Tuhan. Ya, jadi semua ibu bapak, anak-anak semua yang hadir, harap untuk memperhatikan firman ini dengan baik-baik. Jangan ada yang sombong. Jangan ada orang yang juga iri hati. Jangan ada orang yang mudah sekali tersinggung. Ya, saya mengakhiri khotbah ini dengan peristiwa yang saya alami. Karena saya terkadang pulang kantor tuh naik angkot sampai detik ini. Naiklah mikrolet yang bangku 64 itu. Ya kan? Di depan saya ada 4 orang mungkin sudah duduk, dan di bangku yang sini cuma satu yang paling pojok bangku 4, ya, makanya saya duduklah di bangku yang 4. Di depan saya itu satu orang ibu sedang mengandung. Ya, saya lihat, wah, perutnya sudah cukup besar. Ya, saya banding-bandingkan dengan perut saya juga hampir sama besarnya. Karena saya lihat perut ibu itu agak tegas, nggak tahu gimana tiba-tiba dia lihat mata saya, wajah saya. Karena saya sedang melihat perutnya, ibu itu agak masem mukanya. Lalu dia pegang perutnya, dia bilang, amit, 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 amit. Sambil buang muka. Sebagai manusia normal sebenarnya saya tersinggung. Cuman saya akhirnya sadar diri, wajahmu kayak gitu wajar lah. Kalau sampai ada orang bilang amit, amit, amit. Saya dalam hati saya, nggak mungkin lah Bu, anaknya mirip saya. Itu anak-anak saya aja gak ada yang mirip saya. Karena semua itu anugerah. Ya, buang muka lagi. Oh ya ibu-ibu maaf ya, istilah buang muka ini ataupun jangan sampai saudara-saudara lakukan. Kadang-kadang kalau kita buang muka, ya nanti mukanya hilang bagaimana ya. Atau mungkin bapak-bapak ya, jangan sampai juga, atau ibu-ibu mendua muka dua apa dua muka sih? Bermuka dua ya, ya. Hati-hati, skincare mahal ya. Satu aja rawatannya kurang normal, apalagi dua. Betul kan ya? Jadi orang itu yang baik hatinya satu, jantungnya satu, tujuan hidupnya satu, ya, memuliakan Tuhan. Kerendahan hatinya juga harus dipertajam. Sehingga itu yang bisa saya sampaikan di
pekan doa malam hari ini karena saya orang pertama. Besok yang khotbah kalau nggak saya lihat itu kayaknya senior saya itu, Pak Pendeta Rap-Rap. Mungkin akan mirip-mirip seperti ini juga lah, supaya kita semua rajin-rajin ke gereja lah. Tapi jangan lihat para pendeta yang khotbah ya, karena yang saya memaksudkan bahwa nikmati firman dari semua yang disampaikan di dalam durasi hampir 43 menit ini, cuman 5 atau 6 baris yang kita mengerti, itu udah bagus. Udah jaminan kita menjadi tenang ya. Jadi maksud saya, kalau ibu-ibu direndahkan orang, bapak-bapak direndahkan orang, jangan langsung membalas. Itu cara Tuhan mengangkat saudara-saudara. Ya, lebih baik diangkat oleh tangan Tuhan daripada diangkat oleh tangan manusia. Ya, lebih baik kata firman Tuhan jatuh dalam tangan Tuhan daripada jatuh dalam tangan manusia. Jadi kalau saudara-saudara direndahkan, itu artinya Tuhan mau meninggikan. Dulu saya kuliah pertama itu di Jogja, di Duta Wacana. Teman saya bilang begini, Nyoman, ngelihat papa mama lu kayak gitu, lu bisa nggak sekolah di sana? Lulus nggak lu? Siapa yang mau biayai lu makan minum? Normal juga masuk akal. Tapi orang yang ngomong akhirnya tamat juga enggak sekolah. Ya, hati-hati. Mulut kita ini bisa menjadi, ya, apa namanya? Harimau, bumerang bagi diri sendiri. Lebih baik di rumah nyanyi-nyanyi, ya kan ya. Hati kalau galau ya angkat 2-3 pujian, begitu kan ya. Di baris kedua ini saya lihat semua anak muda kecuali Pak Yos ya, yang lebih muda dari semuanya. Ya, nyanyi-nyanyi aja, nyanyi lagu gereja boleh, nyanyi lagu-lagu sekuler ya, duniawi ya, boleh kan ya. Ya, lihat aku sayang yang sudah berjuang menunggumu datang menjemputku pulang, gitu kan ya. Wah, itu wanita-wanita itu kalau sudah nyanyikan begitu langsung aduh, cowok paling gue seneng banget. Ya ya. Ya, begitu. Hari-hari pertama ketemu, kamu segalanya tak terpisah oleh waktu. Biarpun bumi menolak, ku tetap cinta kamu. Walau mamamu tak suka, papamu juga melarang. Akhirnya nikah. Jalan gak bener, gara-gara gak berdoa-berdoa, satu berpisah dengan yang maafkan aku menduakan cintamu, berat rasa hatiku. Anak-anak muda yang 6 ini termasuk anak-anak saya ya. Hidup rendah hati. Kalau untuk jodoh, pasangan suami istri, selama saudara-saudara berdoa, Tuhan pasti menguatkan saudara-saudara membangun rumah tangga yang kuat seperti mama papa yang hadir. Sehat-sehat selalu saudara-saudara, tetap di dalam doa dengan Tuhan. Karena tanpa doa, saudara-saudara tidak akan mampu melewati hari-hari hidup yang Tuhan berikan. Mari berdoa. Bapa, pekan doa di hari pertama ini telah diisi dengan ibadah, pujian, dan firman. Mari Engkau hadir terus dalam kehidupan pribadi semua kami, sehingga kami mendapatkan kekuatan untuk melakukan firman tanpa ada di dalamnya kecongkakan, kesombongan. Apa yang kami terima dari Tuhan selayaknya kami kembalikan kepada Tuhan. Supaya kami tidak menjadi manusia pribadi yang betul-betul mempermalukan Tuhan dalam kehidupan kami. Lindungi semua umat-Mu, anak Tuhan yang hadir hari ini. Biar kami boleh terus ada dalam pemeliharaan Tuhan dan menjadi pribadi yang terus juga menyenangkan Tuhan. Ampunkan semua dosa pelanggaran kami Tuhan, terpuji-pujilah Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, terima kasih Pak Agus Nyoman Pak Nyoman yang telah memberikan kepada kita wawasan dengan firman Tuhan, dan kita bisa mengetahui apa yang harus kita lakukan di dalam kehidupan kita. Kalau tadi kita sudah dikenyangkan dengan firman Tuhan, kita saat ini juga akan mendengarkan kesaksian
dari Ibu Brenda ya, yang bagaimana Tuhan telah menyertai dia, Tuhan baik kepada dia sehingga hari ini dia bisa hadir bersama-sama kita untuk memberikan kesaksian. Mari silakan Ibu Brenda. Oh iya, sama Pak Thomas. Selamat malam semuanya yang hadir di malam pekan doa pada malam hari ini. Perkenalkan saya Brenda. Saya ingin sedikit bercerita. Tentang salah satu kebaikan Tuhan yang saya alami dalam kehidupan saya. Pada tahun 2020, setelah saya menikah dengan suami saya, ini suami saya yang duduk di depan, namanya Thomas. Ya, tidak lama setelah pernikahan kami, saya divonis ada gangguan ginjal, ada penurunan fungsi ginjal yang lumayan parah. Itu fungsi ginjal saya sekitar 60%, dari 100% tinggal 60%. Pada saat divonis ada gangguan ginjal, perasaan saya saat itu sedih banget. Karena saya kan baru menikah dan dokter bilang saya harus tunda untuk punya keinginan punya anak gitu. Saya sedih banget, saya dan suami saya nangis karena kita tidak bisa seperti pasangan baru yang seperti yang lain. Kita kalau ketemu orang juga suka ditanya udah isi belum gitu. Sedih banget rasanya, terpukul. Tapi pada saat itu saya berpikir ini masih bisa disembuhkan dengan obat karena masih tahap awal. Akhirnya setelah 1,5 tahun setelah saya divonis, saya tetap melakukan kontrol rutin setiap bulannya. Tapi entah kenapa setiap saya lihat hasil lab saya, itu fungsi ginjal saya malah semakin merosot hingga 15%. Jadi pada saat itu fungsi ginjal saya tinggal 15%. Nah, dari dokter pun sudah menyarankan untuk melakukan cuci darah atau hemodialisa, gitu. Pada saat mendengar itu, saya berpikir saya takut banget. Cuci darah itu kayaknya kata-katanya serem banget, gitu. Untuk orang seumuran saya yang masih muda, itu sangat menakutkan, gitu. Akhirnya saya tetap menolak untuk cuci darah. Tapi setelah selang 1-2 bulan, akhirnya pada saat itu puncaknya keadaan saya sudah makin parah. Itu saya sesak nafas, badan saya bengkak, terus saya mual-mual, muntah, nafsu makan turun banget, berat badan juga udah naik banget karena pada saat itu cairan di tubuh saya sudah menumpuk. Karena pada orang normal, kalau ginjalnya normal itu cairan itu dibuangnya melalui urin. Kalau saya cairannya itu numpuk di badan, jadi badan saya terlihat gemuk tapi isinya tuh air gitu. Sampai saya tuh dibatasin minum aja itu sehari hanya 600 ml, satu botol aqua yang harga 3-4 ribu itu. Nah itu saya benar-benar stres, depresi. Saya nggak seperti anak muda yang lainnya yang bisa beraktivitas dengan normal gitu. Saya harus minum obat juga dengan jumlah obat yang banyak banget. Itu saya sampai bertanya ke Tuhan, kenapa saya ya Tuhan gitu. Sampai akhirnya pada saat saya divonis harus cuci darah, akhirnya saya memberanikan diri untuk melakukan cuci darah. Saya operasi, saya pasang selang di dada saya,
itu untuk akses cuci darah. Nah, setelah dipasang itu akhirnya saya menjalani proses cuci darah itu nggak mudah. Karena awalnya juga saya sampai pingsan-pingsan gitu kan, karena belum biasa. Tapi setelah dilakukan secara rutin, saya melakukan cuci darah itu seminggu 2 kali. Sekali cuci darah, saya durasinya itu 5 jam. Jadi saya setiap seminggu 2 kali itu sambil bekerja, saya cuci darah. Kemudian setelah melakukan cuci darah, akhirnya dari keluarga saya menyarankan untuk melakukan transplantasi atau cangkok ginjal. Nah, dan pada saat itu papa saya, Bapak Darwin, langsung tanpa pikir panjang, langsung mencalonkan sebagai donor untuk saya. Gitu. Perasaan saya sangat campur aduk pada saat itu, karena di sisi lain saya senang banget karena saya ada harapan untuk hidup normal lagi. Tapi di sisi lain saya juga sangat sedih karena bapak saya harus kehilangan 1 ginjalnya untuk saya dan harus menjalani operasi besar gitu, karena bapak saya tuh nggak pernah masuk rumah sakit atau berobat sekalipun di rumah sakit gitu kan, pasti asing banget rasanya masuk rumah sakit dan harus langsung operasi besar. Nah, akhirnya pada saat itu setelah kita berdiskusi untuk melakukan cangkok ginjal, kita daftar ke RSCM di Jakarta Pusat untuk melakukan operasi. Dan setelah pengumpulan berkas dan melakukan tes kecocokan ginjal, akhirnya saya diumumkan bahwa operasi saya itu akan dilakukan tahun 2023, tahun ini. Saya waktu itu daftarnya tahun 2022, jadi selang waktunya setahun. Tapi pada saat itu diinfokan juga bahwa operasinya itu bisa dilakukan dengan BPJS gitu. Jadi saya sangat bersyukur melalui sakit ini Tuhan tuh nggak diem, nggak tidur. Tuhan tuh benar-benar ada buat saya. Semua biaya dicukupkan melalui orang-orang sekitar saya. Biaya rumah sakit pun yang tadinya saya khawatirkan hari ini, ternyata besoknya Tuhan sediakan biaya itu semuanya dicukupkan oleh Tuhan. Gitu. Suami saya mau cerita juga sedikit. Shalom. Mendengar solusi, kita sudah punya solusi transplantasi. Saya sempat punya motif iman yang menurut saya salah. Setiap kali ada orang bertanya, gimana istri kamu Thomas gitu, saya bisa dibilang sombong. Istri saya nanti operasi kok sembuh, operasinya di RSCM. RSCM udah berapa kali melakukan operasi, pasti berhasil, istri saya pasti sembuh gitu. Setiap kali ditanya orang, saya pasti selalu jawab seperti itu. Sampai akhirnya puji Tuhan ada yang tegur. Teman saya kebetulan seiman. Dia panggil, Thomas, mau kasih tahu sesuatu, Tuhan bisa loh bikin gagal operasinya gitu. Di situ saya langsung kepikiran, sampai akhirnya seminggu sebelum Brenda operasi, kita disuguhi tentang berita-berita kegagalan operasi. Pada saat Brenda cuci darah, susternya ini di ruang cuci darah menghampiri kami, dia bilang ke kita, Brenda itu sebelah kamu juga habis operasi loh, tapi dia masih cuci darah gitu. Dan kebetulan kita juga ada grup WhatsApp yang isinya penderita-penderita seperti Brenda. Di situ juga kita dapat kabar bahwa ada seorang bapak yang sudah selesai operasi, sudah pulang ke rumah tapi dipanggil Tuhan karena ada pendarahan. Di situ saya langsung ingat teguran teman saya bahwa benar Tuhan bisa menggagalkan segala sesuatu yang kita anggap itu berhasil gitu. Sampai akhirnya itu membuat saya jadi ketakutan, kekhawatiran yang luar biasa. Semalam sebelum Brenda operasi, kita semua keluarga berdoa, saya pribadi pun juga berdoa. Saya masuk kamar, saya tutup pintu,
Kemudian saya di situ hanya menangis, nggak bisa berkata-kata lagi di doa itu. Dan di pikiran saya ini ada kalimat yang terus terulang-ulang, terngiang-ngiang di kepala saya, yang mengatakan bahwa bukan profesor, bukan obat, bukan rumah sakit yang akan menyembuhkan istrimu, tetapi Tuhan sendiri. Terus terulang-ulang kalimat itu di dalam pikiran saya, sampai akhirnya saya merasakan ketenangan yang belum pernah saya rasakan sebelumnya. Dan di situ saya mulai menyerahkan segala sesuatunya kepada Tuhan. Saya katakan, Tuhan, operasinya mau berhasil atau gagal, Brenda sembuh atau tidak sembuh, Yesus tetap Tuhan buat saya. Puji Tuhan, esok hari Brenda berhasil operasi, 9 jam yang menegangkan bisa kita lalui. Dan Brenda bisa pulang ke rumah. Dan perlu dicatat Bapak Ibu, Brenda saat ini sudah tidak perlu cuci darah lagi. Meskipun masih harus kontrol dan menjalani kehidupan baru seperti menjaga pola makan, karena sampai saat ini Brenda belum pernah makan di luar. Kami harus terbiasa masak di rumah untuk kontrol garamnya dan lain sebagainya. Tapi satu hal yang saya pelajari dari pengalaman iman ini adalah bahwa apapun solusi yang kita punya, walaupun itu solusi terbaik, tanpa kita melibatkan Tuhan, itu bisa menjadi sebuah kegagalan. Saya rasa ini cukup sekian kesaksian saya. Saya rasa saya ini bisa menguatkan iman Bapak Ibu sekalian. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati. Untuk kesaksian Brenda dan Pak Thomas ya, boleh menguatkan kita semua. Memang Tuhan Yesus itu baik. Kasih sayangnya di dalam kehidupan kita sebagai perlindungan kita. Kita akan menaikkan pujian yang tadi, yaitu PKJ 37, tetapi refnya saja. PKJ 37, bila ku renung dosaku, tetapi refnya saja. Kita akan mendengarkan kesaksian pujian dari PS Sion.
Ya, terima kasih kepada Paduan Suara Sion. Dan kita saat ini tiba waktunya akan menaikkan beberapa doa ya. Doa syafaat yang akan dibawakan oleh beberapa penatua kita. Saat pendoa kedua, ada 3 pendoa ya. Saat pendoa kedua selesai berdoa, kita akan menaikkan pujian, Ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Kemudian setelah itu baru pendoa ketiga akan berdoa. Setelah selesai kita akan menaikkan pujian kembali, Yesus Tuhan dengar doaku. Mari silakan penatua yang bertugas. Mari Bapak Ibu kita berdoa. Bapa kami dalam surga, terima kasih Tuhan Yesus untuk segala berkat anugerah-Mu yang melimpah dalam hidup kami. Kami bersyukur di malam hari ini Kau masih memperbolehkan kami untuk dapat datang bersama-sama pada hari pekan 2 yang pertama ini Tuhan. Kami bersyukur untuk firman Tuhan sudah dibawakan Pendeta Nyoman. Biarlah itu juga menjadi peringatan bagi kami juga agar kami menjauhkan kesombongan di dalam hidup kami. Dan kami bisa hidup dengan rendah hati dan selalu menjadi berkat bagi orang lain. Terima kasih Tuhan Yesus, pada malam ini kami khususnya mau berdoa untuk gereja-gereja Tuhan yang di pelosok, yang terpencil, yang membutuhkan Tuhan banyak sekali baik fasilitas ibadah maupun pelayan Tuhan dan segala halnya Tuhan. Ya Bapa, kami percaya Kau juga yang akan menolong, yang akan mengutus orang-orang yang tergerak hatinya sehingga mereka pun dapat ikut ambil bagian di dalam pelayanan Tuhan untuk menolong gereja-gereja yang membutuhkan Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan juga selalu memberkati dan menguatkan jemaat Tuhan maupun pelayan Tuhan yang ada di daerah-daerah yang terpencil sehingga mereka pun tetap di dalam keadaan yang membutuhkan pun masih tetap dapat terus berharap dan berpegang pada Tuhan dan juga menjaga iman mereka sehingga mereka pun tetap dapat memuliakan Tuhan di dalam segala keadaan. Terima kasih Bapa di surga, kami membawa doa ini dalam tangan Tuhan Yesus. Bapa, kami juga mau berdoa untuk denominasi gereja yang ada di Indonesia agar dapat bersatu untuk mengupayakan keesaan gereja-gereja di Indonesia. Gereja dapat menjadi tempat bagi umatnya untuk bersaksi tentang Yesus Kristus, Sang Juru Selamat, bagi seluruh umatnya yang percaya dan berkenan kepadanya. Mendoakan gereja-gereja untuk saling bekerja sama antar sinode ataupun denominasi gereja-gereja Tuhan agar misi Allah terwujud di tengah-tengah bangsa kami ini. Agar gereja dapat menjadi pemersatu di tengah-tengah perbedaan dan keragaman suku dan budaya di dalam bangsa kami ini. Denominasi gereja kiranya dapat mengambil peranan penting dan menjadi lini terdepan untuk melakukan pembinaan dan pelayanan bagi anggota jemaatnya dan simpatisan untuk berkarya dan menyatakan kasih Tuhan baik di dalam maupun di luar denominasi gereja-gereja Tuhan sehingga menjadi komunitas yang peduli dan relevan untuk menjalankan pelayanan bagi negara Indonesia yang kami cintai. Berdoa juga bagi para pemimpin denominasi gereja agar dapat menjalankan tugas dan panggilan mereka dengan penuh bijaksana dan rasa takut akan Tuhan. Kiranya Engkau berikan hikmat dan karunia-Mu kepada para pemimpin denominasi gereja, sehingga mereka dengan cakap dan penuh rendah hati dapat menjalankan tugas dan pekerjaan dengan penuh tanggung jawab bagi kemuliaan nama Tuhan dan pertumbuhan jemaatnya. Inilah doa kami.
Tuhan pasti buka jalan. Ya Tuhan, kami berdoa, biarlah Engkau yang membukakan jalan buat kami, supaya kehadiran kami, gereja-gereja-Mu di tengah-tengah masyarakat, kami boleh melakukan apa yang Tuhan ingin kami lakukan. Kami boleh menyebarkan kabar sukacita yang telah mengisi kehidupan kami, yang telah menolong kami untuk membuat hidup kami juga menjadi berharga ya Tuhan. Tuhan, kami berdoa, biarlah kehadiran gereja-Mu di mana-mana tempat boleh menolong masyarakat, boleh menolong orang-orang di sekitar untuk memberdayakan umat, untuk memberikan berkat, baik melalui aksi-aksi kemasyarakatan, aksi kesehatan, pemberdayaan umat, yang juga kami sadari menjadi fokus kami ya Tuhan, menjadi tugas kami di muka bumi ini. Tuhan yang kiranya menolong supaya kami diberikan kerendahan hati, kami diberikan hati yang mau melayani, mau bersaksi, dan bukannya menghakimi dengan mata yang sombong. Tuhan yang kiranya mengisi hati kami supaya panggilan Tuhan untuk kami boleh menjadi terang di tengah-tengah masyarakat, di tengah-tengah orang-orang yang mungkin saat ini membutuhkan, yang saat ini tersesat dan juga hilang, itu boleh kami lakukan dengan kekuatan, dengan kemampuan, kapasitas yang daripada-Mu saja. Terima kasih ya Tuhan, inilah doa-doa kami yang kami panjatkan dalam satu nama yang indah, nama Yesus yang telah mati dan bangkit bagi kami. Amin. Ya mungkin ada pengumuman dari panitia Pekan Doa. Sekalian, senang berjumpa kembali dengan Bapak Ibu sekalian di Pekan Doa hari pertama ini. Jangan lupa besok adalah hari yang kedua, tidak akan kurang serunya karena besok ada pula kesaksian dari yang lain. Hadirilah, selamat malam, sampai jumpa besok hari. Makasih. Terima kasih Pak Ari. Saudara-saudara, kita akan menutup dan mengakhiri persekutuan Pekan Doa hari ini dengan pujian PKJ 200 Ku Diubahnya. Kemudian akan ditutup dengan doa dan berkat oleh Bapak Pendeta Nyoman. Mari kita naikkan pujiannya dengan bangkit berdiri. Ku diubahnya saat ku berserah. Ku diubahnya
Mari kita berdoa. Kami memohon, tetaplah Engkau Bapa mengatur semua langkah hidup anak-anak-Mu. Kami berserah penuh kepada Engkau yang membuat kami menjadi ciptaan baru. Mendoakan semua umat-Mu, jemaat-Mu yang akan segera melangkah pulang. Engkau sertai dengan damai sejahtera-Mu. Engkau lingkupi mereka dengan sukacita. Memberikan kelegaan bagi setiap kami yang berbeban. Dan memberikan kami kesehatan yang jauh lebih baik di dalam hidup kami. Mendoakan secara khusus saudara kami, pasangan suami istri, Bapak dan Ibu Thomas. Terima kasih untuk kesaksian yang telah mengingatkan kami tentang kedahsyatan Tuhan yang menuntun hidup orang-orang percaya. Berkati khususnya istri terkasih dari Pak Thomas, semakin sehat, semakin kuat, menjadi berkat bagi banyak orang. Langkah kehidupan kami ini akan terus dituntun Tuhan dan dikuatkan melalui berkat-Mu. Arahkan hati dan pikiran-Mu kepada Tuhan, pulang dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Terima kasih Pak Nyoman dan Ibu, dan terima kasih kepada jemaat semua yang hadir saat ini. Kita jumpa hari esok, pekan doa yang kedua.